Bicara mengenai ayah, kebanyakan memang ayah sibuk sekali bekerja sampai terkadang bingung bagaimana sih caranya untuk bisa bercerita dengan anak di rumah. Nah, ada lembaga ayah untuk semua yang membuat sebuah program bincang-bincang sehingga ayah mempunyai bekal untuk lebih dekat dengan sang buah hati. Menceritakan dongeng menjadi hal yang menarik untuk anak-anak. Dalam keluarga, ayah menjadi salah satu peran yang penting untuk menceritakan dongeng. Namun, tak banyak ayah yang dapat menceritakan dongeng. Sehingga muncullah Lembaga Ayah untuk Semua. Sebuah lembaga yang mendampingi para ayah mengasuh dan mengenal anak-anak mereka. Lembaga Ayah untuk Semua pun membuat sebuah program bincang-bincang ayah dengan tema Kiat Bercerita untuk Anak. Kegiatan yang berlangsung di daerah Cawang, Jakarta Timur ini dihadiri para ayah yang baru pulang bekerja. Nah, kenapa pulang kerja? Karena ayah nggak ada waktu untuk belajar, gitu. Padahal anaknya tumbuh setiap detik, setiap menit, gitu. Nah, saya minta sebenarnya ayah sebelum pulang mampir sini dulu deh, gitu. Nah, kita belajar nih gimana cerita sama anak, gimana bangunin anak, gitu. Itu sebenarnya sederhananya seperti itu. Iya, semua yang berkaitan dengan fathering skill. Lembaga ini dibantu oleh komunitas pendongeng Cekatan yang memberikan beberapa tips mendongeng bagi anak. Latihan dimulai dengan relaksasi, permainan konsentrasi, melatih karakter wajah dengan cara berpasangan dengan teman, serta melatih teknik suara. Teknik khusus sih enggak, kalau saya bilang tadi saya punya tips-tips itu buat saya pribadi. Saya pikir mereka para ayah juga punya tips-tips karena yang tentunya yang kenal dengan anak-anak itu kan mereka sendiri ya. Jadi gaya bercerita itu berbeda. Cuman yang ingin saya sampaikan kepada mereka adalah ya mulai aja, mulai bercerita. Nanti setelah berkali-kali bercerita anak itu akan mulai dengan gaya apa anak itu merasa nyaman ketika ayahnya bercerita. Jadi kalau misalnya ada hal yang khusus sih enggak ya, artinya para ayah tinggal menggali aja. Selain itu, para ayah pun diberi kesempatan untuk bercerita di depan peserta lainnya. Hal ini dilakukan agar para ayah tidak merasa tegang saat mendongeng di depan sang buah hati di rumah. Menarik sih, apalagi hari ini cukup menarik karena ada tip-triksnya. Jadi kalau mendongeng jangan membosankan, jadi juga bisa menirukan suara-suara karakter yang baik gitu. Jadi supaya lebih hidup. Karena kalau anaknya hanya ceritakan dari buku ya jadi bosan kan. Tapi kita harus lebih memahami juga kira-kira anak ini mengikuti nggak. 1, 2, 3, berbaris. Tiba-tiba dari atas pohon itu ada burung hantu. Untuk mengikuti kegiatan ini, para ayah tidak dipungut biaya, alias gratis. Bagaimana? Tertarik untuk bergabung? Tita Hayati, Dipta Adiwiguna melaporkan untuk NET. Membacakan dongeng dan bercerita adalah media yang sangat murah dan efektif dalam mentransfer pengetahuan. Orang tua dapat menyelipkan nasihat dan pesan dalam setiap dongengnya. Nah, saya juga punya pengalaman, ya ini bukan pengalaman lagi lah, memang udah kebiasaan karena setiap malam Sharla itu selalu tidurnya sama saya. Jadi maksudnya saya yang menidurkan, karena saya tahu mungkin saya baru sampai rumah sore, waktunya ketemu dia mungkin hanya 2 jam, 3 jam, jadi saya pikir kapan lagi untuk kita komunikasi setelah makan dan juga sesaat sebelum tidur. Terus ngobrol biasanya? Ngobrol dulu, at least biasanya gini, kalau tidurnya jam 9, artinya kita udah masuk kamar setengah 9 gitu, jadi kita masih ada waktu luang untuk ngobrol-ngobrol dulu. Biasanya saya suka menceritakan aktivitas saya. Jadi walaupun Sharla ini baru 10 tahun, mau 11 tahun, saya selalu share ke dia pengalaman saya satu hari ini apa. Tadi siaran siapa bintang tamunya kita, siapa narsumnya, siapa, ayah ngapain aja dibecandain saya juga lapor kalau bisa dibecandain masalah umur mulu sama Shana. Tapi memang ini menarik loh, maksudnya sampai tua gitu ya. Kalau misalnya kita memang biasa kayak gitu. Kalau saya sih waktu kecil memang bapak saya pendongeng gitu. Jadi setiap hari sebelum tidur saya di perut bapak saya, itu perut dia memang besar kan, perut dia besar dan kemudian saya nangkring di situ, terus dengerin ceritanya dia. Tapi ceritanya dia itu selalu dongengnya melibatkan tetangga-tetangga saya. Jadi saya
merasa kalau itu dongeng Kayak real. ya? Oke. Jadi dia bilang jadi nanti si tokohnya ini dibawa pakai ojeknya Bang Limin nih di sebelah gitu. Terus dibawa ke situ Nes, nanti dia balik lagi. Terus ternyata dia bawa ayam ajaib waktu itu. Jadi itu semua juga karangannya dia. Dan sampai tua juga saya merasa kalau lebih tertarik sama dongeng karena Iya, memang diajarkan oleh bapak saya. Dan memang untuk menjadi seorang pendongeng itu sebenarnya nggak sulit loh, tapi apa perlu ada kejujuran kalau menurut saya di situ. Pada saat kita pengen tujuannya adalah untuk menghibur, itu kayaknya natural aja. Saya juga nggak terlalu banyak sebenarnya tahu cerita-cerita masa kecil gitu. Tapi pada saat cerita tentang binatang atau apa ke Sherla, saya masukkan aja udah suara-suara misal monyet ya saya ngomong aja kayak ada efek-efeknya. Gitu. Ada suara sapi, Pakai boneka nggak? Pakai boneka, biasanya ada alat bantu boneka. Itu apa namanya anak-anak tuh ternyata seneng gitu loh. Betul. Kayak bisa ngalamin langsung gitu kan. Dan juga mendongeng, bercerita, diskusi itu sangat bagus untuk anak-anak loh. Ya. Baik sekecil apapun sudah diajak bicara, tapi bicaranya secara logis ya. Iya, iya. Karena anak-anak yang diajak bicara secara logis, dikasih penjelasan yang logis, biasanya tuh punya kemampuan verbal yang jauh lebih cepat dibandingkan anak-anak pada umumnya. Saya pernah mampir ke rumahnya Mbak Yeni Wahid. Oh iya. Anaknya itu umur berapa waktu itu? Nggak lebih dari 5 tahun, tapi pintar sekali. Maksudnya dia sudah bisa menjawab secara logis begitu. Kalau misalnya dia menangis ditanya sama Mbak Yeni, kenapa? Ada apa? Kenapa sih? Gitu. Dan itu dia menjelaskan, oh oke. Dikasih penjelasan, menghiburnya secara logis. Itu top. Pengertiannya jadi masuk gitu ya. Betul, jangan dibohongi. Apa kan kadang-kadang orang lama ya suka memberi penjelasan yang nggak logis, anaknya jadi yang hah, nggak ngerti gitu loh. Bener. Dong, Malah tambah gitu ya. kesel kadang-kadang gitu kan. Iya.